His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Haleluya seluruh jemaat Tuhan. Beri kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Selamat datang bagi kita semua di ibadah yang kedua Minggu 7 Agustus 2022. Kita boleh sapa kiri kanan kita berikan senyuman yang termanis bagi saudara kita. Kita bersyukur pada hari ini masuk di bulan Agustus dengan tema yang baru yaitu kepenuhan Allah. Mari kita siapkan hati untuk lebih lagi diberkati lewat tema ini. Selamat ulang tahun kepada Sri Sinta Lutfianti Bago yang ke-23. Kita berikan tepuk tangan untuk Sinta. Selamat ulang tahun Sinta, semakin Tuhan berkati, semakin Tuhan pakai dengan luar biasa lewat pelayanannya. Kita juga nanti boleh salam Sinta, kita ucapkan juga terima kasih untuk pelayanan Sinta di Asher. Kalau tidak ada Sinta, kursi kita tidak terpasang. Jadi sudah banyak berkat Tuhan bagi Sinta dan kita juga boleh memberkati dia dan mengucapkan selamat ulang tahun dan juga kita berterima kasih buat pelayanan yang telah diberikannya untuk sidang Tuhan ini. Undangan bagi kita semua muda-mudi hadir untuk mengikuti ibadah muda-mudi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 jam 7 malam bertempat di GKI Padang. Kita boleh undang seluruh muda-mudi untuk hadir mengikuti ibadah ini. Tanggal 17 Agustus adalah hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Kita boleh bertepuk tangan untuk negara kita. Kita bersyukur negara kita dapat dibebaskan dan hari ini kita merdeka karena 77 tahun yang lalu semua pahlawan-pahlawan telah berperang, telah memulai negara ini sehingga pada hari ini negara ini dapat berulang tahun yang ke-77. Kita bisa menaikkan ucapan syukur kita di rumah kita masing-masing nanti pada tanggal 17 Agustus. Hari ini kita perjamuan kudus, mari kita siapkan hati untuk satu meja dengan Tuhan. Ayat renungan kita pada hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 23. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Saya baca terlebih dahulu. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita baca bersama-sama Efesus 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau besar, Engkau berkuasa, Engkau bertahta atas setiap kehidupan kami. Pada siang hari ini kami kembali datang dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mengasihimu, kami mencintaimu lebih daripada apapun. Setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan, biarlah itu manis Kau dengar Tuhan. Biarlah semuanya berkenan kepadamu. Engkau mengetahui setiap hati kami. Engkau Tuhan yang memulihkan hati kami dari setiap keangkuhan, dari setiap kejahatan, dari setiap kesakitan yang kami alami. Sebab Engkau Tuhan yang akan memenuhi hati kami.
for you, my God. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Ini hatiku, ini jiwaku, Serahkan padamu Tuhan. dan ku bawa kepadamu. Menyembahmu. Sebab itu persembahan yang hidup, Puji namamu. dan kami berdiam diri dalam hadirat-Mu. Kami berdiam diri dalam hadirat-Mu. Biar hatimu bersuka, biar hatimu bersuka mendengar setiap pujian kami, mendengar setiap mazmur yang kami naikkan, bersuka mendengar setiap penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, ku mengasihi-Mu lebih dari apapun Tuhan, dan ku buka hati untuk Roh-Mu yang hidup. Ya Roh Kudus, mari masuklah dan penuhi hatiku, dan kami buka hanya untuk-Mu Tuhan. Kau menjamah setiap hati, sebab Kau Tuhan, Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang sanggup melakukan segalanya. Jamahlah kami, jamah setiap hati, sebab kami rindu dipenuhi oleh-Mu Tuhan. Sebab kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Sebab kami rindu bermazmur bagi nama-Mu ya Tuhan. Dalam setiap perkataan kami menyembah-Mu, sebab Engkau Tuhan yang hidup. Amin. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan hati yang terbuka Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang memenuhi hati kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh,
jemaat Tuhan katakan lebih lagi. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sebab hanya Tuhan yang layak kami sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh hanya Kau yang layak disembah. Hanya Yesus saja. Ku menyembah-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Ini hati kami menyembah-Mu ya Bapa. Kau ku sembah. Dan kami mengangkat suara hanya kepada-Mu, sebab hanya Kau Tuhan yang layak disembah. saja Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan hanya bagi Dia, sebab hanya Yesus yang layak disembah. Seluruh jemaat Tuhan, kita satukan hati kita untuk menaikkan
ucapan syukur dan juga topik doa syafaat kita. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, hanya Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji dalam segala aspek kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur di bulan Agustus ini kami dapat Tuhan Yesus datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Bila setiap pujian kami itu menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga bersyukur buat berkat-berkat-Mu yang telah kami terima ya Bapa. Kami bersyukur buat karunia-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Oleh keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, terima kasih Bapa. Waktu pagi, petang Tuhan Yesus Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau melindungi, Engkau menjagai kami. Terima kasih Tuhan, oleh darah-Mu Tuhan Yesus menjagai, melindungi kami, menyelamatkan kami, menjadikan kami anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak satu pun Tuhan Yesus apapun yang dapat membalasnya dengan pujian dan penyembahanlah kami dapat membalas setiap Tuhan Yesus kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala sesuatu yang Kau lancarkan, segala sesuatu yang Kau tolong dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Dan pada saat ini ya Bapa, kami satukan hati kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi setiap kami biarlah setiap hari kami dapat meminta pemulihan daripada Tuhan lewat hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Kami selalu bangun hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Kami tidak lupa mengutamakan Engkau di setiap harinya, di setiap pagi kami tidak lupa mengutamakan Engkau Tuhan. Ketika kami bangun pagi kami mengingat bahwa nafas yang telah kami terima pada hari ini itu daripada Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus bangun pagi kami mengambil saat teduh kami, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan dalam pujian, dalam doa-doa kami di hadapan-Mu. Dan juga kami setia mengerjakan setiap perkara-perkara kecil yang telah Tuhan sediakan dengan bagi kami, sehingga hubungan kami kepada Engkau lebih dalam lagi ya Bapa, lebih erat lagi hubungan kami dengan Engkau ya Bapa. Firman-Mu tinggal di dalam kami, Firman-Mu menjadi kehidupan di dalam kami. Roh Kudus bersekutu intim setiap hari bersama-sama dengan kami ya Bapa. Walaupun banyak pergumulan masalah kami, tantangan dalam kehidupan kami, ataupun banyak Tuhan pekerjaan kami, tapi kami tidak lupa mengutamakan Tuhan. Kami tidak lupa Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hubungan kami lebih dalam lagi kepadamu, sehingga setiap detik-detik perjalanan hidup kami melihat Tuhan beserta kami melihat pekerjaan tangan-Mu yang ajaib ya Tuhan, sehingga Tuhan Yesus kami lebih erat lagi bersekutu dengan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu ya Bapa, berikan kami hati yang bijak. Biarlah Tuhan Yesus kami hanya takut akan Engkau, takut akan kepada Tuhan Yesus, kepada kebenaran-Mu yang akan kami lakukan setiap harinya. Kami tidak takut apapun dalam hal dunia ini, tapi biarlah kami takut hanya kepadamu, dan kami pegang setiap firman-Mu, kami pegang setiap perkataan-Mu dalam hati kami. Biarlah perkenan Allah semakin lebih dalam lagi kepada kami Tuhan, dan kami juga menjaga sikap kami menjaga Tuhan Yesus hati kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami mengerjakan firman-Mu Tuhan, dan kami pegang menjadi Tuhan Yesus terang bagi jalan-jalan bagi kami Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu Tuhan yang menguduskan, dan kami mengerjakan kekudusan itu Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap harinya kami jaga hidup kami jaga hati kami jaga mata kami jaga apa yang kami kerjakan, sehingga Tuhan Yesus hidup kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa pekerjaan kami juga Bapa biarlah layak di hadapan-Mu. Kami belajar untuk berlaku jujur dalam pekerjaan kami Tuhan. Tidak kami Tuhan Yesus Tuhan Yesus sengaja Tuhan Yesus berbuat dosa dalam pekerjaan kami, tapi kami pegang firman-Mu biarlah hidup dalam kami, sehingga Tuhan Yesus setiap pekerjaan kami juga kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, berikan dengan berlimpah-limpah Bapa. Dalam nama Tuhan, apa yang kami sentuh, apa yang kami kerjakan, semua kami Tuhan, semua Tuhan berkati Bapa di dalam nama Yesus, dan biarlah kami benar-benar bersandar hanya kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan meluputkan kami, menolong kami, menjagai kami, menatang setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mematahkan segala tipu daya iblis, segala pekerjaan si jahat melalui kuasa Tuhan, melalui kami dapat membangun hubungan yang intim dengan
dengan Tuhan segala kesusahan apapun yang menghalangi hubungan kami. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, dengan Tuhan kami, dengan Allah kami, tinggalkan kami dalam nama Yesus. Segala godaan-godaan duniawi tinggalkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang membuat kami menghalangi hubungan kami, membuat kami pekerjaan kami yang banyak sehingga kami tidak mengutamakan Tuhan, tinggalkan kami juga di dalam nama Tuhan Yesus. Malah kami juga memiliki hati yang bijaksana, mulai kami dapat semakin takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Tinggalkan kami setiap jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, terima kasih Tuhan, bila doa kami berkenan di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Dan kami menyembah-Mu Tuhan. Kau ku Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Tidak ada Allah lain selain hanya Engkau saja Tuhan yang kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih pada siang hari ini kembali kami berkumpul untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah 2-3 orang yang berkumpul. Dan kami sangat percaya Tuhan bahwa hari ini pun di tengah-tengah kami Engkau hadir. Oleh sebab itu kami memuji dan menyembah Allah yang hidup, yang mendengar dan menjawab doa kami. Dan kami percaya bahwa Engkau saat ini sedang bekerja untuk mencukupi apa yang kami butuhkan. Bukan terlebih dahulu perkara jasmani, tetapi lebih utama kepada perkara rohani. Dan kami percaya Tuhan di dalam roh, di dalam jiwa yang sehat akan mengalir tubuh yang bergairah Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa Surgawi, biarlah Engkau berkata-kata melalui firman-Mu. Dan kami berdoa supaya melalui firman yang kami terima pada hari ini, ada cara hidup yang lebih baik yang kami bangun. Dan ada pola pikir yang lebih baik yang kami bisa pelajari dari firman-Mu. Roh Kudus bantu kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu. Walaupun itu di luar daripada pengetahuan, tetapi Roh-Mu menyanggupkan dan memampukan kami semua. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami siapkan tubuh jiwa roh kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan semua yang percaya mari kita berkata, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan, selamat siang dan haleluya semuanya. Haleluya semua Bapak Ibu Saudara. Katakan kiri kanan boleh selamat siang. Haleluya saudara, haleluya Bapak Ibu. Katakan dengan semangat kiri kanannya. Puji Tuhan, hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya kita semua siap untuk diberkati melalui firman Tuhan.
Dan Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan catatan, juga boleh mempersiapkan mungkin notes ada yang di handphone untuk kita boleh belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita masuk ke dalam bulan yang baru, yaitu bulan Juli. Kita bersyukur ya, sudah Agustus, Agustus, yaitu bulan ke-8. Kita bersyukur 7 bulan sudah kita laluin. Banyak pengalaman kita, banyak perkara yang kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Saya yakin kita semua masing-masing punya cerita tentang itu. Bagaimana kebaikan Tuhan menolong kita, memampukan kita sehingga kita boleh ada pada hari ini. Satu hal Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita ada hari ini, itu tidak terlepas dari hari kemarin. Tidak perlu untuk mengingat kesukaran yang kemarin. Matius 6 berkata bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang hari ini kita perlu pikirkan adalah kebaikan Tuhan, adalah kasih Tuhan. Dan yang perlu kita ingat adalah kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam masa-masa yang lalu, di dalam kehidupan kita. Dan percayalah bahwa Dia Tuhan yang sama, yang menuntun kita hari ini, dan Dia Tuhan yang sama yang akan menuntun kita pada hari-hari yang akan datang. Bulan Agustus kita menerima tema yang baru, yaitu kepenuhan Allah. Sama-sama kita katakan, kepenuhan Allah. Boleh katakan kepada teman di kiri kanannya, kepenuhan Allah. Ini menjadi tema yang menarik bagi kita untuk kita belajari. Selama 1 bulan ini, sebagaimana bulan yang lalu kita belajar mengenai kesetiaan. Dan bulan ini kita akan belajar mengenai kepenuhan Allah. Saya percaya kita semua pasti sama-sama diberkati. Dan sama-sama akan belajar sesuatu bahwa hidup anak-anak Tuhan adalah hidup yang dipenuhi tidak hanya oleh berkat, tetapi dipenuhi oleh Allah sendiri. Saya berikan judul firman Tuhan pada hari ini, yaitu lebih dari kepenuhan berkat. Kepenuhan berasal dari kata atau asal katanya adalah penuh. Penuh itu artinya lengkap, tidak kekurangan dari seharusnya. Ketika bayi lahir, tugas bidan ataupun dokter kandungan yang menolong persalinan, hal pertama yang harus dia lakukan adalah memastikan bayinya keluar dengan sempurna. Dan kemudian diserahkan kepada bidan pengasuh atau kepada spesialis anaknya untuk memastikan bahwa seluruh alat-alat vital dan alat organnya ada. Panca inderanya ada, tangannya lengkap, kakinya lengkap, badannya tetap sempurna, kepalanya dalam ukuran yang normal, lingkar lengan atas, lingkar kepala. Dan setelah semuanya dipastikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dikatakan bahwa bayi itu lahir sempurna. Penuh itu artinya sempurna, tidak kekurangan apapun. Penuh juga berarti terisi seluruhnya, tidak ada yang kosong. Dan mereka yang penuh, atau sesuatu wadah yang penuh, biasanya cenderung meluap. Kita akan bilang sesuatu bak mandi penuh kalau airnya sudah mencapai level tertinggi daripada bak itu. Kita akan katakan kepada orang yang mengisi air ke dalam cangkir kita katakan cukup, stop, ketika gelasnya sudah penuh. Itu artinya air itu sudah mencapai batas maksimal daripada gelas itu. Gelas itu tidak bisa lagi menampungnya. Sehingga ketika ditambah sedikit lagi maka akan meluber atau meluap, akan cenderung tumpah keluar. Kepenuhan terjadi kalau ada izin untuk dimasuki. Suatu ruang, sebagaimana ruangan ibadah ini, akan penuh kalau diberikan izin untuk masuk. Kalau tidak diizinkan masuk, kalau Asher bilang, Bapak Ibu, ibadah kedua ini nggak ada satupun ya yang diizinkan masuk. Nggak boleh, semuanya di luar saja.
Lalu kemudian saya datang ke 4D lalu bersaksi, wah ibadah kedua kemarin penuh sekali bro, penuh. Terus orang mulai bertanya-tanya, penuhnya bagaimana? Sedangkan Asher aja tidak mengizinkan masuk. Tidak mungkin suatu ruangan penuh kalau tidak ada izin untuk masuk. Saya berikan contoh seperti rasa lapar, Bapak Ibu Saudara. Semua kita pasti memiliki rasa lapar sebagai manusia yang normal. Dan biasanya rasa lapar ini akan memuncak setelah 8 jam. Setelah 8 jam tubuh kita akan memberikan sinyal supaya kita memasukkan makanan ke dalam tubuh kita. Ya bisa berupa sakit kepala, lemes, mengantuk, bisa juga berupa kehilangan gairah untuk mengerjakan sesuatu. Otak kita memerintahkan supaya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Nah, ada orang-orang yang mungkin sedang dalam diet ketat ya, atau mungkin sedang dalam puasa, biasanya kita melakukan hal-hal untuk mengecoh rasa lapar ya kan. Kita melakukan hal-hal untuk menunda rasa lapar. Ada yang dengan tiduran, ada yang dengan minum sebanyak-banyaknya, minum air sampai kembung supaya menipu rasa laparnya. Ada juga yang sibuk mengerjakan sesuatu supaya dia lupa akan rasa laparnya. Atau ada yang sibuk bertelepon supaya dia lupa akan rasa lapar. Pertanyaannya, apakah rasa lapar itu akan hilang? Hilang apa tidak? Tidak. Dia akan tetap ada. Hanya sedang terkecoh saja. Sehingga tubuh kita fokus kepada hal yang lain dan tidak fokus kepada rasa lapar. Satu-satunya cara untuk mengobati rasa lapar itu adalah dengan makan. Makan artinya kita mengizinkan ada sesuatu yang masuk ke dalam perut kita melalui mulut kita. Dan di dalam makan ini pun, ya memang sembarang makan pun kita pasti kenyang, bukan? Apa aja yang nampak. Seringkali kalau kita lapar kita bisa menjadi kalap. Apa aja. Nah, itu Ibu Gembala juga sering bilang sama saya. Pelan-pelan Pi kalau makan. Pikir-pikir dulu. Bukan pelan-pelan kalau makan. Kalau mesan sesuatu. Pikir-pikir dulu. Karena saya kalau sudah lapar tuh pesan ini, pesan itu, pesan ini, pesan itu. Begitu sampai banyak kali. Itu kan? Nah, seringkali juga misalnya kalau lagi lapar itu. Misalnya mama lagi masak mie gitu, masak kayak mie goreng, saya taruh mie-nya banyak. Terus mama bilang, pikir-pikir dulu, cukup nggak perutmu? Nanti bersisa, nggak ada yang mau makan sisamu katanya. Tapi karena kalap, taruh banyak-banyak. Padahal ketika mulai dimakan, yang terjadi adalah tidak semuanya habis. Bahkan cenderung bersisa. Ketika rasa lapar ini datang, kita perlu berpikir, apa yang mesti saya makan ya? Supaya tidak hanya sekedar kenyang, tetapi juga sehat. Tetapi juga bagi yang diet, ya dietnya tetap berjalan dengan seharusnya. Sekali lagi ketika kita lapar, memang kita bisa makan apa saja supaya kita kenyang. Dan memang perut kita pun akan terisi penuh. Tetapi ketika kita salah memutuskan apa yang kita makan, perut kita kenyang, tapi yang terjadi adalah kita sedang menumpuk penyakit ke dalam tubuh kita. Tinggal tunggu kapan tanggal mainnya, penyakitnya menjadi kelihatan. Demikian halnya Bapak Ibu Saudara, itu tadi tentang hal fisik. Demikian halnya juga jiwa dan roh kita pun perlu makan. Jiwa dan roh saya, Bapak Ibu Saudara, perlu makanan. Maka kita perlu mengizinkan ada sesuatu yang masuk untuk mengisi ke dalam jiwa dan roh kita. Amin. Jiwa dan roh kita tidak mungkin kenyang kalau kita tidak mengizinkan ada yang masuk. Kita perlu ingat bahwa apa yang terjadi di sekeliling kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol, sakit nggak boleh terjadi, masalah nggak boleh terjadi. Bisa nggak kita kontrol? Tidak bisa. Segala hal bisa terjadi dalam hidup kita
dan tidak satu pun yang bisa kita kontrol. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, kita bisa kontrol apa yang mau kita masukkan ke dalam. Enggak semua yang terjadi, enggak semua yang diomongin orang, enggak semua yang sedang digunjingkan orang tentang kita perlu masukkan ke dalam. Kenyang-kenyang juga. Kenyang gunjingan, kenyang penyakit, kenyang masalah. Sebab itu kalau ada yang bersaksi misalnya, wah saya selama ikut Tuhan ini kenyang kali aku sama masalah. Kalau saya ikut Tuhan ini udah banyak kali pengalamanku bang. Udah kenyang aku sama asam, garam, pahit, sepet, manisnya sama ikut Tuhan ini. Kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi, tapi kita bisa kontrol apa yang mau kita masukkan ke dalam jiwa dan roh kita. Karena jiwa dan roh kita nggak boleh sembarangan makan, supaya apa yang diisi memberikan kesehatan bagi jiwa dan roh kita. Amin. Mazmur 107 ayat 4-6. Pemazmur berkata seperti ini. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Kecemasan, rasa takut, kekurangan, perkataan orang, sakit penyakit, permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, dalam hubungan, dalam usaha, dalam pekerjaan. Hal-hal ini nggak bisa kita hindari selama kita hidup. Tidak bisa kita hindari, pasti akan terjadi. Hal-hal tersebut, bila kita masukkan ke dalam jiwa kita, ke dalam pikiran kita, cenderung membuat jiwa dan pikiran kita menjadi lesu. Dan pemazmur berkata, bila jiwa dan pikiran kita menjadi lesu, maka kita cenderung jatuh ke dalam fase namanya cemas, takut. Dan bagi mereka yang sedang dalam ketakutan, fisik mereka cenderung kehilangan gairah untuk hidup. Tidak ada orang yang kita tanya, wih kenapa kamu hari ini begitu bersemangat bro? Iya hari ini saya sangat takut sekali akan hari ini, makanya saya bersemangat. Tidak. Mereka yang takut cenderung menutup diri, cenderung kehilangan gairah hidup, cenderung tidak mau melakukan apa-apa. Dan itu terjadi bagi mereka yang jiwa dan pikirannya sedang menjadi lesu. Pemazmur berkata bahwa di dalam posisi lesu seperti ini, hanya Tuhan yang mampu memberikan kelegaan. Ayat 6 berkata, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Pemazmur tidak berseru kepada jalan keluar, dia tidak berseru kepada kesembuhan, tapi pemazmur berkata, di dalam kecemasan mereka berseru kepada Tuhan. Kehadiran Tuhan adalah makanan terbaik bagi jiwa dan roh kita. Kesembuhan, kekayaan yang melimpah, kata-kata yang baik, masalah yang terselesaikan, hubungan yang pulih, memang itu mendatangkan semangat yang baru Bapak Ibu Saudara. Tapi kepenuhan itu hanya bersifat sementara. Karena kalau hari ini masalah kita selesai, bukan berarti besok tidak ada. Benar nggak? Hari ini masalah selesai, bukan berarti besok masalah nggak ada. Masalah ada lagi. Jadi kalau kepenuhan kita hanya bergantung kepada selesainya suatu masalah, maka itu hanya kepenuhan yang bersifat sementara. Hanya karena dipenuhi oleh pribadi Allah, jiwa dan roh kita tidak menjadi lesu. Sekali lagi bahwa hanya dipenuhi oleh kehadiran Allah, jiwa dan roh kita tidak menjadi lesu. Mereka yang roh dan jiwanya tidak lesu akan kehilangan ketakutan dalam dirinya. Dan mereka akan bersemangat menjalani hidup dan hari-harinya. Amin. Nah saya percaya bahwa kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang mau bersemangat dalam hari-hari kita. Mungkin hari-hari yang kita lalui itu rutin. Bangun pagi, ya ibu rumah tangga namanya ya pasti masak,
bersihkan rumah, pasti ya menyiapkan makanan bagi anak-anak yang akan sekolah, yaitu ibu rumah tangga. Ya, bagi yang masih bersekolah pasti bangun pagi, siapin buku, periksa tasnya, atau kemudian mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan ke sekolah, cek bajunya, lalu kemudian berangkat ke sekolah. Bagi kita yang bekerja, memang pagi kita pun akan begitu. Kita bangun pagi, kita cek jadwal kita hari itu, kita ambil peralatan kerja kita, lalu kita berangkat ke pekerjaan. Memang hari kita memang hal-hal yang rutin terjadi dalam hari-hari kita. Tapi bukan berarti kita kehilangan gairah hidup di sana. Di tengah-tengah hal yang rutinitas itu, kehadiran Tuhan memberikan gairah yang baru bagi kita. Allah menghendaki umatnya dipenuhi oleh Allah sendiri lebih daripada dipenuhi berkat. Bapak Ibu Saudara boleh melihat dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Bahwa Allah menghendaki kita, orang-orang yang percaya, dipenuhi oleh Allah sendiri lebih daripada dipenuhi berkat. Nah, Lukas 5 itu bercerita tentang pertemuan Yesus dengan Simon dan saudara-saudara Simon. Saya akan ceritakan. Pada suatu hari, pada suatu waktu, suatu pagi, Yesus meminta Simon untuk membawa perahunya bertolak agak menjauh dari tepi pantai. Karena Yesus mau berkhotbah dan mengajar orang banyak. Setelah Yesus berkhotbah dan mengajar orang banyak, lalu Yesus berkata, Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Simon berkata, Tuhan, sepanjang malam aku tidak mendapat apa-apa. Dia bukan mendapat sedikit ikan, tapi dia katakan sepanjang malam tidak mendapatkan apa-apa. Artinya kosong, nol. Dan Yesus berkata kepada Simon, di pagi hari, di jam, di waktu yang tidak mungkin lagi untuk menangkap ikan. Karena kita tahu ketika pagi menjelang siang itu nelayan sedang pulang ke darat untuk membersihkan jala dan kemudian menghitung hasil tangkapannya. Simon apa yang mau dihitung? Orang dia dapatnya nol, tidak ada yang dia dapatkan apa-apa. Apa yang mau dia hitung? Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, lalu Yesus katakan, tebarkanlah jalamu, karena Yesus mau mengadakan mujizat di dalam kehidupan Simon. Dan ketika Simon menebarkan jalannya, dan ketika Simon mulai menebarkan jalannya, yang terjadi adalah Simon menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Sampai perahu Simon hampir tenggelam. Sehingga Simon harus memanggil kawan-kawannya dari tepi pantai untuk membantu dia mengemas atau menghimpun ikan yang mereka tangkap. Saking banyaknya ikan itu. Ayat 8 sampai ayat 11 dalam Lukas 5. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Ikan yang ditangkap Simon bukan ikan dalam jumlah yang sedikit. Ayat 9 menjelaskan bahwa sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan. Kalau ada orang yang takjub, ikan itu hanya banyak saja atau sangat banyak. Sangat banyak, sangat banyak. Sehingga orang-orang yang melihatnya pun menjadi takjub akan begitu banyaknya ikan yang telah mereka tangkap. Simon dan saudara-saudaranya sedang mengalami kepenuhan berkat. Kapal mereka sedang dipenuhi oleh ikan. Simon dan saudara-saudaranya sedang berada di puncak daripada pencapaian mereka.
Bagi seorang nelayan tentunya menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak merupakan salah satu kebanggaan, salah satu momen terbaik dalam kehidupan mereka. Tapi saudara lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus kemudian tidak langsung meninggalkan Simon dan saudara-saudaranya, tidak. Lalu Yesus mengatakan, menawarkan pilihan yang lain. Jangan takut. Karena sejak hari ini, kalau engkau mengikut aku, engkau tidak lagi menjala ikan, tetapi menjala manusia. Perhatikan, Yesus tidak ingin Simon dan saudara-saudaranya berhenti di kepenuhan berkat saja. Yesus menawarkan kepenuhan yang lainnya. Yesus tidak langsung meninggalkan, oke Simon, kamu sudah dapat banyak ikan, kamu sudah sampai di puncak daripada karirmu sebagai seorang nelayan, so you are on the top position right now. Baik, sekarang ini urusanmu, saya pergi dulu mencari orang lain yang mau diberkati. Tidak. Yesus tidak berhenti di sana. Yesus menawarkan bahwa ada kepenuhan yang lebih daripada kepenuhan berkat. Hal yang sama juga Yesus tawarkan bagi kita semua orang percaya. Bahwa ada kepenuhan yang lebih daripada hanya sekedar kepenuhan berkat. Kepenuhan mujizat, kepenuhan kesembuhan. Itu bukan hal yang salah. Itu bukan hal yang salah. Kepenuhan pujian, kepenuhan talenta, kepenuhan bakat, kepenuhan kehebatan. Tidak ada yang salah dari hal itu semua, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada kepenuhan lain yang melebihi kepenuhan berkat. Yaitu kepenuhan pribadi Allah sendiri. Itu sebabnya Yesus menawarkan, ikutlah aku. Karena kalau kau ikut aku, enggak hanya ikan yang akan kau jala. Engkau akan menjala manusia. Lalu Simon mungkin berpikir, dia mungkin melihat, ikan saja dalam satu waktu saya bisa menangkap sebanyak ini, apalagi kalau manusia. Kalau saya tangkap manusia sebanyak ini, wah ini amazing, ini luar biasa. Simon ingin tahu akan kepenuhan apa lagi ya yang Yesus mau tawarkan kepada saya. Dia tidak mau berhenti di kepenuhan berkat itu saja. Dia mau jalan lagi, dia mau ikut lagi. Karena dia mau ada kepenuhan yang lain terjadi di dalam kehidupannya. Menjala ikan atau menjala berkat hanyalah awal pertemuan Simon dengan Yesus. Yesus menginginkan Simon dan saudara-saudaranya dipenuhi oleh Allah untuk kemudian menjala manusia. Itu menjadi pertanyaan, bagaimana supaya kita mengalami kepenuhan Allah? Bagaimana supaya hidup kita, supaya roh kita, jiwa kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah? Karena kita hidup di dalam realita. Kita hidup dalam masalah, kita hidup ada sakit, kita hidup ada problem, ada penderitaan, kita hidup ada kesengsaraan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya bukan itu yang masuk ke dalam diri kita, tetapi yang masuk ke dalam diri kita adalah kepenuhan Allah sendiri. Mari kita lihat dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Mari kita baca. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Judul ayat yang kita baca ini adalah doa Paulus. Bagaimana caranya supaya kita mengalami kepenuhan Allah di tengah-tengah realita kehidupan kita yang pasti ada rutinitas-rutinitas yang terjadi. Dalam di Amplified Bible, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab bahasa Inggris terjemahan Amplified Bible, kepenuhan Allah diterjemahkan sebagai berikut. Bahwa kepenuhan Allah adalah pengalaman yang kaya. Dalam bahasa Inggrisnya saya akan bacakan bahwa the fullness of God diterjemahkan sebagai the riches
experience of God's presence in your lives, completely filled and flooded with God Himself. Artinya kepenuhan Allah artinya memiliki pengalaman yang kaya akan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Sepenuhnya diisi dan dilimpahi oleh pribadi Allah sendiri. Pengalaman yang kaya akan kehadiran Tuhan seumur hidup kita. Bukan hanya pada waktu lahir baru, bukan hanya ketika 1-2 tahun baru ikut Tuhan, tetapi seumur hidup kita. Sepenuhnya diisi dan dilimpahi bukan oleh berkat-berkat Tuhan saja, tetapi diisi dan dilimpahi oleh pribadi Allah sendiri. Katakan kiri kanannya, oleh pribadi Allah sendiri. Haleluya. Itu sebabnya Yesus mengajak Simon dan saudaranya untuk mengikut Yesus. Supaya mereka bisa memiliki pengalaman bersama dengan Yesus. Bukan hanya pengalaman akan banyaknya ikan saja, bukan hanya pengalaman akan berkat-berkat dan mujizat saja, namun pengalaman akan kasih Kristus. Pengalaman akan the love of Christ, akan kasih Kristus. Itu menjadi doa Paulus. Dan dari doa Paulus ini, kita mengetahui bahwa memahami kasih Kristus adalah kunci untuk mengalami kepenuhan Allah. Pemahaman, membangun sebuah pemahaman, ini saya jelaskan kalau saya tidak salah minggu yang lalu apa 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu kalau saya nggak salah di ibadah kedua. Membangun pemahaman, cukupkah hanya dengan mengetahui? Untuk memahami sebuah rumus, untuk memahami sebuah pencampuran bahan-bahan kimia, tidak cukup hanya dengan membaca dari buku saja. Kita perlu melakukan praktikum. Sehingga kita mengerti bahwa ketika ini dicampur dengan ini, maka ini yang terjadi. Pemahaman kita akan kasih Kristus tidak hanya cukup sekedar mengetahui saja. Tetapi kita perlu mengalami secara pribadi kasihnya kepada kita. Cintanya kepada kita. Kehangatan rahmatnya kepada kita. Di saat kita mengetahui dan mengalaminya secara pribadi, Bapak Ibu Saudara, di sana kita akan paham betapa panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih Kristus. Di dalam dunia ini, sesuatu yang punya panjang, lebar, dan tinggi tidak mungkin punya dalam. Itu sebabnya orang bilang tingginya langit, bukan dalamnya langit. Karena biasanya manusia hanya bisa mengukurkan panjang, lebar, tinggi. Kalau enggak panjang, lebar, dan dalam. Seperti akuarium misalnya. Dia enggak akan bilang berapa kedalamannya, tetapi berapa tinggi akuariumnya. Tapi setelah diisi air, maka orang bilang berapa kedalamannya. Tingginya menjadi hilang. Kasih Kristus tidak dibatasi oleh apapun. Dia panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Bagaimana mungkin kita memahaminya kalau hanya sekedar tahu saja? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk memahami kasih Kristus dalam kehidupan kita. Yang pertama, ini saya ambil dari ayat yang kita baca tadi. Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah hidup bersama-sama dengan orang-orang yang telah ditebus. Kita tidak bisa memahami kasih Kristus kalau kita hidup di luar daripada komunitas orang-orang percaya. Sedangkan di dalam kumpulan orang-orang percaya saja bisa terjadi pergesekan, bukan? Bisa terjadi konflik kan, bisa terjadi saling tidak enakan kan, dalam satu gereja, dalam 4D, bisa nggak terjadi nggak enakan? Bisa, itu aja udah orang-orang percaya, yang mengerti kasih Allah, apalagi di luar sana, orang-orang yang belum mengerti kasih Allah,
Mungkin kita merasa senang karena hawa nafsu kita dipuaskan. Tapi bukan berarti kita bisa mengerti kasih Kristus di sana. Hal pertama yang mesti kita lakukan, kita mesti hidup bersama-sama dengan orang-orang percaya. Karena di dalam kumpulan itu kita bisa memahami kasih Kristus. Yang kedua yang perlu dilakukan adalah mengetahui berapa panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih Kristus. Pengetahuan ini akan kita dapat dari Alkitab. Kemudian kita akan dapat dari kesaksian orang lain. Ketika dia disembuhkan, ketika dia diampuni, ketika dia mendapatkan berkat dalam kehidupannya, kita mengetahui, wah ternyata bagi orang-orang yang masih kita rasa biasa pun Tuhan sayang sama dia. Di dalam hidup bersama-sama dengan orang-orang percaya tadi, kita bisa belajar bahwa kasih Kristus itu panjang, lebar, dalam, dan tinggi. Dan kemudian yang ketiga, kita perlu mengalami kasih Kristus secara pribadi. Karena kalau hanya mengetahui tanpa mengalami, kita tidak bisa memahami. Yang pertama, kita hidup bersama-sama dengan komunitas orang percaya. Yang kedua, kita perlu mengetahui panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih Kristus. Dan kemudian yang ketiga, kita perlu mengalami kasih itu secara langsung. Nah, dari 3 poin yang kita bahas ini Bapak Ibu Saudara, saya mau menegaskan bahwa ini bukan tentang berkat. Karena kasih Kristus tidak sebanding dengan berkat. Kasihnya sebanding dengan nyawanya. Kasih Kristus sebanding dengan pengorbanannya. Nah, saya pribadi rindu dan kita semua rindu bahwa gereja kita tidak membandingkan kasih Kristus dengan berkat. Sehingga menyimpulkan mereka yang sedang diberkati berarti mereka dikasihi. Mereka yang tidak diberkati berarti mereka sedang dibenci, sedang dilupakan Tuhan. Tidak. Kasih Kristus tidak sebanding dengan berkat. Ada amin? Ada amin? Kasih Kristus sebanding dengan pengorbanannya di kayu salib. Itu sebabnya yang perlu kita pelajari di dalam 4D, di dalam komunitas kita, bukan hanya tentang berkat. Sehingga ketika semuanya sama-sama nggak dapat berkat, dari lagu pertama sudah melempem. Padahal lagunya, mungkin lagu pertama sudah heboh. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tapi menyanyikannya udah kayak versi balad gitulah. Ya separuh-separuh dangdut, separuh keroncong gitu. Turun banget kualitas lagunya jadinya gitu. Karena sama-sama sedang gak diberkati. Sehingga seolah-olah merasa, aduh ngapain lah 4D, gak ada yang mau diceritakan. Karena yang perlu dialami di dalam hidup bersama-sama dengan orang percaya, terlebih utama bukan berkat Tuhan, tapi yang perlu dialami adalah kasihnya Tuhan. The love of Christ, kasihnya Kristus. Sekali lagi saya mau mengajak kita untuk menaruh perhatian serius dalam hal ini. Bahwa bukan tentang berkat, tetapi tentang kasihnya. Kasih itu bicara mengampuni. Jadi ketika kita nggak bisa mengampuni, lalu kemudian kita datang ke 4D, ada orang yang bersaksi bahwa aku baru saja bisa mengampuni suamiku. Dan kemudian kita mendengar ceritanya, benar suaminya tidak pantas untuk diampuni. Dan kita kesal sekali, kita yang lebih kesal daripada dia. Padahal itu suaminya dia, tapi kita yang lebih kesal. Dan kemudian dia bisa mengampuninya. Dari situ muncul iman bagi kita, mengerti akan kasih Kristus. Lalu kemudian ada yang cerita sama kita, saya sebenarnya sedang tidak suka lah sama si A. Kemarin itu dia salah ngomong sama saya, dia kepleset gitu ngomongnya, selet gitu. Terus sakit hatiku pas dia ngomong itu. Tapi kita lihat orang yang cerita itu masih bisa berusaha ramah kepada orang yang menyakiti hatinya. Di sana kita belajar kasih Kristus. Itu yang kita pelajari. Bukan yang dipelajari, Om, gimana cara kaya? Coba bersaksi dulu, Om.
doa apa sih Om panjatkan sehingga Om bisa kaya kali? Om, gimana caranya bisa dapat motor baru? Mungkin doa Om beda sama doa saya. Ajari dulu Om biar ku ikuti doanya. Bukan. Hal pertama yang perlu dibicarakan di dalam komunitas adalah tentang kasih Kristus. Dan kasih itu mengalir dalam diri kita sebagai orang percaya. Amin. Sebelum kita tutup firman Tuhan pada siang hari ini, ada satu cerita dalam firman Tuhan tentang seorang pemuda yang kaya. Lukas 18 ayat 18 sampai 23. Mari kita baca sama-sama. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Sebab ia sangat kaya. Mari kita perhatikan sebelum kita akhiri firman Tuhan ini. Ada seorang pemimpin yang masih muda dan kaya. Berarti dia hebat dong? Iya apa tidak? Hebatlah. Di masa muda sudah menjadi seorang pemimpin Yahudi. Dan dia pun kaya. Dia datang sama Yesus, dia katakan, "Guru yang baik." Lalu Yesus katakan, "Kenapa kamu katakan aku baik?" Saya bertanya-tanya dalam diri saya, kenapa dia katakan guru yang baik sedangkan Yesus bukan gurunya? Iya kan? Yesus bukan gurunya. Dia seorang pemimpin dan biasanya pemimpin agama Yahudi, gurunya adalah imam besar Yahudi. Mereka tidak pernah menganggap Yesus sebagai gurunya. Tapi kenapa dia katakan guru yang baik? Dia seorang yang kaya. Dia seorang yang hebat. Dan saya menangkap satu hal bahwa di dalam posisi itu kita pasti mudah untuk memuji orang lain kan? Kita pasti mudah. Karena hidup kita lagi fine-fine saja. Lagi baik-baik saja. Kita lagi seneng, coba lagi suka cita, pasti kan kalau salaman, kakak cantik kali kak make up-nya, padahal make up-nya jelek tuh. Tapi kita bilang, cantik kali kak make up-nya. Karena kita lagi happy, karena kita lagi seneng. Cobalah lagi gak seneng, lagi gak bahagia, lagi gak happy. Bener pun make up orang, timpang kita rasa. Ada aja yang salah. Coba lagi gak happy, udah dalam pun pujiannya, penyembahannya, tetap kita rasa penyembahan tadi gak ngangkat, gak nyentuh rasanya. Karena sedang tidak happy. Ini yang dialami oleh orang muda ini. Dia sedang happy, hidupnya diberkati. Dia seorang pemimpin di masa mudanya. Tidak susah bagi dia untuk memuji orang lain. Itu alasan pertama yang saya temukan. Lalu ada alasan kedua yang saya temukan. Nah ini yang akan kita bahas. Guru yang baik, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus katakan, ya kamu tahu isi daripada hukum Taurat. Tentu saja dia tahu karena dia adalah pemimpin bangsa Yahudi. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan kemudian hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu dia katakan, aku telah menurutinya sejak masa mudaku. Saya pikir-pikir hebat juga dia ya, seorang muda, gak berzina, ya membunuh mungkin oke lah, itu agak jauh sedikit. Tapi menghormati orang tua dan ibu kita dalam masa muda, itu tantangan tersendiri ya gak sih? Apalagi kita yang sedang kreatif-kreatifnya gitu loh, sedang banyak ide di dalam kepala kita, dan harus berhadapan dengan orang tua kita.
Mudah nggak kita menghormati? Ya. Tapi dia katakan itu sudah saya turuti sejak masa muda saya. Saya pikir-pikir hebat juga dia ya gitu. Kenapa dia bisa melakukannya? Lalu kemudian pada waktu saya baca lagi, saya pikir ya dia bisalah melakukannya. Karena dia kan seorang pemimpin, seorang yang terkemuka. Dia harus menunjukkannya supaya dia tetap menjadi seorang pemimpin. Karena ketika dia melanggarnya, maka banyak orang akan menghina dia, menghujat dia. Dan dia pasti akan diturunkan dari posisinya sebagai pemimpin. Lalu dia katakan, aku sudah melakukannya. Dan mungkin yang dia harapkan adalah Yesus katakan, wow, kamu hebat sekali. Kamu luar biasa sekali, kamu masa muda sudah bisa melakukannya, kamu hebat sekali. Itu yang mungkin dia harapkan. Tapi apa yang dikatakan Yesus di ayat 22? Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi. Artinya dia sudah penuh atau belum? Karena masih ada, sekali lagi, penuh artinya itu lengkap, sempurna, tidak ada lagi yang tersisa. Tapi Yesus katakan ada satu lagi yang belum kamu lakukan. There is one thing that you left behind. Ada satu hal yang kamu tinggalkan. Kamu memang tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta. Tapi ada satu hal yang kamu lupakan. Apa dikatakan Yesus? Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan langsung pemuda itu menolak. Saya pikir mungkin bagian terberatnya adalah menjual harta. Tidak. Bukan itu ternyata bagian terberatnya. Bagian terberatnya adalah datanglah kemari dan ikutlah aku dan engkau tidak menjadi siapa-siapa. Karena ketika dia datang ke sana mengikut Yesus, maka kepemimpinannya pasti dicabut. Dia menjadi seseorang yang bukan siapa-siapa. Bagian terberatnya bukan menjual harta miliknya. Kalau dia jual harta miliknya, dia tetap pemimpin, dia bakal kaya lagi enggak? Ya dong. Selagi mata pencahariannya ada, selagi sumber pemasukannya ada, dia jual pun habis-habisan, masih ada lagi enggak? Pasti akan ada lagi. Tapi bagian terberatnya adalah kamu datang kemari dan ikut aku. Dan ketika seorang pemimpin agama Yahudi mengikut Yesus, itu artinya dia bukan pemimpin lagi. Dia harus meninggalkan semua berkat-berkat itu untuk mendapati kepenuhan Allah. Pemimpin yang kaya ini hanya mau penuh dalam berkat, namun tidak mau mengalami kepenuhan Allah. Yesus berkata bahwa mereka yang tidak mengalami kepenuhan Allah tidak mungkin memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Untuk bisa menerima kepenuhan Allah, kita perlu berani untuk meninggalkan kepenuhan berkat. Dan yang kita bicarakan hanyalah kasih Tuhan kepada kita. Sekali lagi, tidak salah diberkati, disembuhkan, tidak salah untuk menerima pemulihan, tidak salah untuk menerima solusi dari masalah. Tidak salah Bapak Ibu Saudara, tetapi bukan itu yang menjadi penanda kepenuhan Allah. Yang saya mau katakan, di dalam kesengsaraan kita pun kita dapat dipenuhi oleh pribadi Allah. Itu sebabnya Paulus berkata, oleh sebab itu aku terlebih suka bermegah di dalam kekuranganku. Karena justru di dalam kelemahanku lah kuasa Allah menjadi sempurna. Ayat terakhir bagi kita, 1 Yohanes 4 ayat 7, dan saya mengundang semua pelayan untuk boleh maju ke depan. 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Allah yang kita sembah adalah kasih. Mengalami kepenuhan Allah, kuncinya adalah memahami kasihnya kepada kita. Bahwa kasihnya tidak hanya tentang berkat-berkat saja. Tidak hanya tentang mujizat-mujizat saja. Kasihnya tidak hanya sekedar tentang kesembuhan saja. Tetapi kasih Allah tentang berjalan bersama dengan Yesus. Kasihnya tentang perkenanannya.
Kasih-Nya tentang pengampunannya. Itulah kasih Allah. Alamilah kepenuhan Allah melalui pemahaman akan kasih Kristus. Pahamilah bahwa Ia mengasihi semua manusia dan tidak membiarkan dan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Itulah kasih Kristus. Biarlah gereja kita menjadi gereja yang selalu membicarakan kasih Yesus. 4D di mana kita ada, cell group di mana kita ada. Kita menjadi cell group yang membicarakan kasih Kristus melampaui berkat-berkat. Biarlah setiap kali kita datang beribadah dalam ibadah minggu, ibadah komunitas, youth, ibadah orang tua atau ibadah lainnya. Biarlah yang kita tinggikan hanya kasih Kristus saja. Di saat kita memahami kasih Kristus, percayalah kita akan dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Dan kepenuhan Allah adalah kepenuhan yang tidak kurang satu apapun. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara, satu meja dengan Tuhan. Saya mengundang kita semua yang sudah percaya kepada Yesus, percaya akan kematian dan kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan diri. Bagi yang mengikuti ibadah secara online pun dapat mempersiapkan lambang dari tubuh dan darah Kristus di rumah kita masing-masing. Saudara boleh membaca ayat yang ada di roti, yang ada pada Bapak Ibu Saudara. Tentunya kita akan diberkati melalui apa yang diberikan. Kita memuji menyembah Tuhan sambil kita mengingat kembali kasih-Nya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan marilah kita mengangkat roti yang merupakan lambang daripada tubuh Kristus. Mari kita angkat tinggi di hadapan Tuhan. Dan saya akan bacakan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita mengucap syukur buat kasih-Nya kepada kita. Kasih yang melampaui berkat, yang melampaui kesembuhan. Kasih-Nya sempurna. Dan tubuh Kristus yang dilambangkan oleh roti. Mari kita pecahkan. Dan sambil mengucap syukur, terimalah di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur sebagai lambang dari darah Kristus. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan
oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Anggur sebagai lambang darah Kristus adalah lambang dari perjanjian baru. Perjanjian antara kita dengan Kristus, bahwa kita diikat dengan kasih-Nya. Terimalah ini dengan penuh ucapan syukur dan terimalah di dalam nama Yesus. Mari sebentar kita angkat penyembahan kita. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan, mengingat kembali kasih-Nya. Mengingat kembali kematiannya dan kebangkitannya bagi saya dan kita semua Bapak Ibu Saudara. Bahwa Dia baik. Bahwa kasih-Nya melebihi berkat-berkat. Kasih-Nya melebihi segala yang kita alami. Sikira rabaya syadaka babarabasi kambababarabasandarabasi. Kasih-Mu lebih dari cukup. Kasih-Mu lebih dari cukup. Kasih-Mu lebih dari hidup. Itulah kasih-Mu Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kasih-Mu lebih baik dari apapun. Buka mata kami, hati kami untuk merasakan, terus tinggal hanya di dalam kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh satu meja dengan Engkau. Dan terima kasih kami diingatkan kembali bahwa kami hidup di dalam perjanjian yang baru. Perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Kristus sendiri. Itu adalah lambang daripada kasih-Mu kepada kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Bahwa kasih-Mu, bahwa kepenuhan akan kasih-Mu itu melampaui kepenuhan berkat. Sehingga kami pada hari ini diberikan pengertian supaya kami tidak lagi membandingkan kasih-Mu dengan berkat yang kami terima. Karena bukan itu patokannya Tuhan. Kasih-Mu itu sebanding dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Itulah yang baru saja kami peringati, di mana kami satu meja dengan Engkau, di mana kami dilayakkan, dikuduskan, menerima tubuh dan darah-Mu, sehingga tubuh kami adalah tubuh yang baru, darah kami adalah darah yang baru. Tubuh kami ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam darah kami ada darah perjanjian Kristus, sehingga kami siap untuk menjadi terang, menjadi saksi dimanapun kami ada. Terima kasih Bapa. Percaya gereja kami ini dapat dibangun di atas kasih Kristus. Sehingga di dalam musim seperti apapun, sukacita Allah terus memenuhi kami. Kekayaan pribadi Allah terus memenuhi gerejanya. Memenuhi setiap 4D dan cell group yang ada. Terima kasih Bapa, kami bisa beribadah pada hari ini. Dan kami datang kepadamu mengucap syukur buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Buat yang berulang tahun pada minggu ini, buat Sinta, buat Musa, buat Yaven juga Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang berulang tahun juga pada minggu ini. Kami percaya semua yang berulang tahun diberikan berkat dan umur yang panjang bagi mereka. Tuhan, tidak lupa kami bersama-sama berdoa bagi saudara kami Yaven pada hari ini. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan baru, kemampuan bagi dia. Tuhan memberikan penghiburan bagi dia. Dan apa yang tidak bisa manusia lakukan, itu Engkau sanggup untuk melakukannya Tuhan. Engkau yang menjagai Fani dan kedua anaknya. Dan Engkau yang menjagai mereka semua menjadi bapa bagi mereka. Menjadi kekuatan baru bagi mereka. Manusia boleh merancangkan apa yang jahat, tetapi Tuhan mengetahui bahwa rancangan yang ada pada Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amen. Dan rancangan Tuhan, rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Amen. Bapa, kami berdoa buat apa yang dia alami, supaya dia berani berdiri tegak di atas firman-Mu Tuhan. Amen. Melawan, menantang setiap yang menghadang di depannya. Walaupun badai itu besar dia rasakan, tapi dia lihat di tengah-tengah badai ada Tuhan Yesus berdiri di sana. Dan hadirat-Mu Tuhan melebihi apapun, melebihi obat, melebihi makanan, melebihi dokter. Hadirat-Mu melebihi apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau menyembuhkan saudara kami ini. Mengangkat segala penderitaannya. Dan kami berdoa juga bagi bangsa dan negara, bagi Indonesia,
Kami berserahkan kepadamu Tuhan. Engkaulah memimpin menuntun pemerintahan kami sampai kepada panggilan-Mu. Bahkan juga menjagai negara kami ini, tidak satupun mara bahaya ataupun orang-orang jahat yang bisa menyentuh negara kami. Berdoa juga bagi Sumatera Barat, bagi Kota Padang. Kami ucapkan berkat atas kota kami. Berkati kota ini Tuhan. Kami berdoa keselamatan terus terjadi. Pakailah gereja-gereja-Mu Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Supaya orang-orang bisa melihat Kristus hidup di dalam kami. Berkatilah apa yang dikerjakan oleh seluruh umat Tuhan di kota ini. Berhasil dan beruntung Tuhan. Berdoa dimanapun setiap orang-orang percaya ada, di kantor-kantor, di perusahaan swasta, di perusahaan negeri. Di sana ada berkat Tuhan hadir. Karena di mana anak-anak Tuhan ada, di sana berkat Tuhan pun hadir di sana. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu juga buat semua hamba-hambamu yang sudah melayani, bagi gembala sidang kami yang sudah terus melayani saya pada hari ini, bagi keluarga gembala, dan juga bagi para full timer dan orang-orang yang sudah mempersiapkan ibadah pada hari ini. Para pengerja volunteers yang ada Tuhan, leaders, para pemimpin juga kami serahkan semuanya kepadamu. Berkatilah semua yang sudah mempersiapkan sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Berkati mereka, kuatkan mereka, tambahkan lagi sukacita dan semangat baru bagi mereka untuk melayani. Dan juga seluruh umat-Mu yang belum melayani, mulai menantang diri mereka sendiri untuk masuk ke dalam pelayanan Tuhan. Karena kami percaya bersama-sama kami bisa mengerjakan banyak perkara. Amen. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan satu hati kami patahkan segala roh kematian, roh maut, segala umur pendek tidak bisa menjamah kami semua, mencuri sukacita dan penghiburan Tuhan dari kami di dalam nama Yesus. Tabrakan kecelakaan tidak bisa menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Angkatlah tangan kita ke surga Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Terimalah berkat dari Bapa yang mengasihi dan menyayangi kita. Terimalah persekutuan dengan Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit, yang telah memberikan hidup yang kekal bagi kita. Dan terimalah persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saya dan kita semua dari hari ini sampai Yesus datang menjemput kita kedua kalinya. Terimalah berkat ini, hiduplah dengan iman dan hiduplah sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus dan semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. Tuhan berkati. Have a good Sunday. Sampai kita bertemu lagi minggu depan Bapak Ibu Saudara yang terkasih.